Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Lan urmin monggo kita menjalankan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah membangunkan kita dari kematian sesaat. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kita dan kepadanya lah kita akan kembali. Mudah-mudahan amal ibadah kita khususnya di bulan suci Ramadan ini senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jemaah sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan surat Al-Quraisy atau suku Quraisy, bangsa Quraisy, kelompok Quraisy, orang-orang yang terpandang di Arab itu adalah orang-orang Quraisy. Ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang ke-106. Ya, kemarin kita 107 Al-Maun, sekarang surat yang ke-106 surat Al-Quraisy. Kita mulai. Surat ini terdiri dari 4 ayat. Termasuk golongan surat Makkiyah atau surat yang diturunkan di kota Makkah. Surat ini diturunkan sesudah surat At-Tin. Jadi sudah surat At-Tin ini turun surat Al-Quraisy. Surat-surat pendek itu diturunkan biasanya adalah lengkap ya, satu surat. Kalau surat-surat yang panjang itu seringkali beberapa ayat dulu. Misalnya yang pertama turun surat Al-Alaq 1 sampai 5. Jadi Al-Quran itu turunnya tidak urut. Nah, ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala lewat perantaraan malaikat Jibril. Ada yang langsung seperti surat Al-Alaq itu. Ada yang lewat mimpi. Jadi Nabi diilhami ketika mimpi diturunkannya ayat suci Al-Quran. Ada yang langsung masuk ke dalam hatinya Nabi Muhammad SAW. Ada yang melalui suara gemerincing kayak lonceng begitu. Nah, ini yang paling berat. Sehingga Nabi kalau menerima wahyu ketika sedang naik kuda atau naik unta, untanya itu langsung deprok. Karena begitu beratnya menerima wahyu Allah melalui suara yang bergemerincing begitu. Nah, ini sekarang kita kembali kepada surat Al-Quraisy ini. Nama Al-Quraisy diambil dari kata Quraisy yang terdapat pada ayat yang pertama. Li'ilafi Quraisy. Nah, artinya adalah suku Quraisy. Suku Quraisy adalah suku yang mendapat kehormatan untuk memelihara Ka'bah. Jadi suku Quraisy ini termasuk bangsa sing bau reksa Ka'bah, atau yang kalau kita mungkin ya di sini biasanya nyebutnya juru kunci ya. Juru kunci. Nah, ini orang-orang Quraisy ya. Nah, apa isi dari surat Al-Quraisy ini? Yaitu peringatan kepada orang-orang Quraisy tentang nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada mereka. Karena itu mereka diperintahkan oleh Allah untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita mulai surat yang ke-106 Al-Quraisy ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy.
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Kebiasaan orang-orang Quraisy. Ini diawali dengan menyampaikan kebiasaan orang-orang Quraisy. Kebiasaannya apa? Ilafihim rihlatas syita'i washoif, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Jadi orang Quraisy ini termasuk bangsa yang suka bepergian, suka melancong, suka menjelajah, suka berpetualang. Maksudnya bagaimana mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas? Orang-orang Quraisy itu mengadakan perjalanan terutama untuk berdagang. Nah, sebagian besar masyarakatnya adalah berdagang. Ya kayak orang Cikobang kan banyak kaum yang berdagang. Nah karena berdagang biasanya kan pergi dari kampungnya, terutama berdagang ke negeri Syam, yaitu pada musim panas. Jadi kalau musim panas ke negeri mana? Syam. Sedangkan ke negeri Yaman pada musim dingin. Nah dalam perjalanan itu mereka mendapat jaminan keamanan dari siapa? Dari penguasa-penguasa negeri yang dilaluinya. Jadi bangsa Quraisy ini dijamin keamanannya dari bangsa yang dilalui, melewatinya mana begitu. Ini adalah suatu nikmat yang amat besar dari Allah kepada mereka. Oleh karena itu sewajarnya lah mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada mereka. Nah, ini bangsa Quraisy itu bangsa yang istilahnya perampok-perampok itu tidak berani ya. Nah, pengganggu-pengganggu di jalan itu tidak mengganggu atau merampok atau penyamun dan sebagainya. Nah, ini bangsa Quraisy, keterangan ayat yang kedua tadi. Ila bihim rihlatas syita'i was-shayf. Kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Musim dingin ke negeri mana tadi? Ke negeri Yaman, sedangkan ke negeri Syam, sedangkan musim dingin mereka ke negeri Yaman. Yaman dingin, Syam panas. Ayat 3. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini. Apa yang disebut dengan hadzal bait, yaitu Ka'bah. Maka Ka'bah itu biasanya disebut dengan Baitullah, rumahnya Allah. Ini sebagai simbol persembahan umat Islam, yaitu menyatukan simbol penyembahan yaitu dengan Ka'bah ini. Jadi mereka diperintahkan supaya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang luar biasa, antara lain memberikan makanan kepada kaum Quraisy, bangsa Quraisy. Kemudian di akhir ayat ini ditutup dengan wa amanahum min khauf, mengamankan mereka dari ketakutan. Jadi orang-orang Quraisy ini termasuk orang-orang yang santai gitu ya, tidak diliputi orang ketakutan. Beda dengan kaum-kaum yang lain yang mereka itu tidak ada jaminan keamanan. Nah ini ya, orang-orang Quraisy ini kan bangsa yang terhormat, bangsa yang ya kalau istilah kita ini ya bendoro lah ya, bangsanya bangsawan, kaum satria, bukan kaum sudra ya. Nah ini cara
Kalau klasifikasi sosial kalau di Jawa begitu. Nah, mereka ini diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada istilah wa amanahum min khauf. Dan mengamankan mereka dari ketakutan. Nah, inilah jamaah sekalian. Oh iya. Kita jadi ngaji ya, jadi tahu surat Al-Quraisy isinya tentang hal ini. Sedikit yang saya sampaikan. Kemudian yang sebagai penutup, surat Al-Quraisy ini menerangkan penghidupan orang Quraisy serta kewajiban mereka yang harus dipenuhi, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat kalau sudah memerintahkan sesuatu biasanya berlaku untuk semua. Jadi diperintahkan juga kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala karena mendapatkan nikmat yang banyak, yaitu antara lain nikmat diberi makan, nikmat keamanan, sehingga kita ini harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.